Selamat siang Bu, nama saya Aurelia Nabila Alfareta, kelas 7B. Hari ini saya akan menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ini adalah ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Ini adalah ciri makhluk hidup, yaitu bernafas. Ini adalah ciri makhluk hidup, yaitu memerlukan makan dan minum. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bertumbuh. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsangan. Sel hewan adalah nama umum bentuk sel ekariotik yang menyusun jaringan hewan. Struktur organel sel hewan. 1. Membran inti sel. Membran sel adalah pembungkus sel bagian luar yang tersusun dari protein, kolesterol, dan lemak. 2. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti gel. Fungsi sitoplasma adalah sebagai sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. 3. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat dalam inti sel. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma. Fungsi endoplasma. Fungsi retikulum endoplasma adalah sintesis lipid, lemak, fosfolipid, dan steroid. Fungsi retikulum endoplasma halus sebagai sintesis protein. Fungsi retikulum endoplasma kasar membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel. 4. Mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang ada sebagai mesin dalam sel. Fungsi mitokondria ada sebagai respirasi seluler, sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. 5. Mikrofilamel. Mikrofilamel adalah organel sel yang terbentuk dari protein aktin dan myosin. Fungsi mikrofilamel adalah sebagai pergerakan sel, endositosis, dan eksosotis. 6. Lisosom. Lisosom adalah organel yang berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Fungsi lisosom adalah untuk mengontrol pencernaan intraseluler, mencerna materi dengan menggunakan fagositosis sebagai penghancur organel sel yang telah rusak, sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel. Badan mikro. Badan mikro adalah organel yang memiliki kantong kecil yang berisi enzim katalase. Fungsi badan Golgi adalah untuk merubah lemak menjadi karbohidrat, menguraikan peroksida dari sisa-sisa metabolisme toksik. Ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dan kecil dengan ukuran diameter 20 nm. Fungsi ribosom sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Sentriol. Sentriol adalah struktur organel yang memiliki bentuk tabung organel, dapat ditemukan pada sel eukariota. Fungsi sentriol adalah sebagai pembentuk selia dan flagela, sebagai proses pembelah sel dalam membentuk benang
DLE. 10. Mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel dan terdapat di dalam sitoplasma dan dapat ditemukan pada sel eukariot. Fungsi mikrotubulus adalah untuk melindungi sel, memberi bentuk sel dan berperan sebagai dalam pembentukan flagella, cilia, dan sentriol. Badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi sel. Fungsi badan Golgi adalah untuk memproses protein, membentuk lisosom, untuk membentuk membran plasma, membentuk vesikula untuk ekskresi. Nukleus. Nukleus adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Fungsi nukleus adalah tempat terjadinya replikasi, menyimpan informasi genetik, untuk menjaga integritas gen-gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, mengontrol aktivitas sel, dan mengelola ekspresi gen. Nukleolus. Nukleolus adalah organel yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Fungsi nukleolus adalah sebagai bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Nukleoplasma. Nukleoplasma adalah organel yang memiliki tekstur padat yang berada di dalam inti sel atau nukleus. Fungsi nukleoplasma adalah sebagai media suspensi untuk semua organel dalam nukleus, membantu menjaga bentuk dan struktur inti, dan bertanggung jawab untuk pengangkutan bahan yang penting untuk metabolisme dan fungsi sel. Membran inti. Membran inti adalah elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel. Fungsi membran inti adalah melindungi inti sel sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Sel adalah unit dasar kehidupan pada semua organisme dan menjadi fungsional terkecil dalam tubuh tumbuhan. Contoh sel tumbuhan yaitu dinding sel. Fungsi utama dari dinding sel adalah untuk melindungi dan membiarkan dukungan struktural pada sel. Dinding sel tumbuhan juga berperan dalam melindungi sel terhadap tekanan mekanis dan untuk memberikan bentuk dan struktur pada sel. Membran semi-permeabel ini berperan untuk menyaring zat tertentu untuk masuk, tetapi tidak zat yang lain, terutama menyaring pelarut, namun tidak untuk zat larut tertentu. Sitoplasma. Sitoplasma adalah larutan cair dan kental yang terdiri dari air garam dan protein. Dalam sel eukariotik, sitoplasma mencakup semua materi seperti nukleus, retikulum, endoplasma, dan mitokondria. Sedangkan bagian sitoplasma yang tidak terdapat organel disebut sitosom. Inti sel atau nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organel terbesar yang ada di dalam sel, yang berperan sebagai struktur membran yang hanya ada dalam sel eukariotik. ISDA merupakan organel yang memiliki DNA sendiri. Mereka diperlukan untuk menyimpan pati untuk melakukan proses fotosintesis. Vakuola. Istilah vakuola berarti ruang kosong, yang dimana membantu dalam penyimpanan dan pembuangan berbagai zat yang tidak penting. Mereka dapat menyimpan makanan atau nutrisi lain yang dibutuhkan oleh sel untuk bertahan hidup. Selamat pagi, nama saya Elis dari kelompok 1. Persamaan sel hewan dan sel tumbuhan adalah sama-sama memiliki nukleus, retikulum, endoplasma, ribosom, mitokondria, dan badan Golgi. Terima kasih. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan memiliki dinding sel. Hewan bervakuola kecil, sedangkan tumbuhan bervakuola besar. Hewan memiliki sentriol, sedangkan tumbuhan tidak memiliki sentriol. Hewan tidak memiliki plastisida, sedangkan tumbuhan memiliki plastisida, kloroplas,